Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada waktu itu, malam turun seperti kabut pekat. Langit gelap, tak ada bintang, tak ada rembulan. Di tengah lapangan desa yang sudah dikelilingi oleh pagar gaib, lingkaran mantra bercahaya biru kehijauan memancarkan aura dingin. Di sanalah Naila duduk bersila, tubuhnya dikelilingi cahaya samar dari kalung batu hijau yang dikenakannya. Suara doa mantra mengalir pelan dari bibirnya, mengalun seirama dengan detak jantungnya yang semakin kencang. Di luar lingkaran itu, kakak Juni dan juga kelima saudaranya berdiri dalam formasi segi enam. Mereka menggenggam keris dan tongkat pusaka. Mata tertuju pada gerbang bayangan yang mulai terbuka perlahan di depan Naila. Angin kencang berputar dari arah hutan, membawa aroma amis, getir dan juga aroma dupa yang sangat busuk. Lalu dari balik kegelapan hutan, muncullah Mbah Merak. Tak lagi sekedar bayangan, kini wujudnya nyaris sempurna. Tubuh tinggi kurus, rambut putih panjang yang menjuntai tak beraturan. Kulitnya berwarna kelam seperti arang terbakar, dan mata merah menyala seperti bara api. Tawa pelanya menggema sebelum akhirnya berubah menjadi pekikan yang memengkakkan telinga. Akhirnya, 6 penjaga dan 1 anak kecil. Apa kalian pikir bisa mengusirku kembali ke jurang? Kakek Juni melangkah maju, menancapkan tongkatnya ke tanah. Kami tidak ingin mengusirmu ya, tapi kami akan menghapusmu dari alam ini. Serangan pertama dimulai dari Paman Riyadi. Dengan secepat kilat, ia pun melemparkan sebilah keris kecil yang terbuat dari tulang kijang gaib, menyambar ke arah dada Mbah Merak. Namun dengan satu kibasan tangannya saja, Mbah Merak memutar balik senjata itu mengarah kembali ke penyerangnya. Mbah Darman melompat sembari membacakan mantra pembalik, dan keris pun berhenti di udara sebelum meledak dalam cahaya merah yang sangat menyilaukan. Pertarungan malam itu pun berubah menjadi kekacauan yang penuh energi. Langit di atas mereka terbelah seperti disobek tangan kertas. Petir menyambar tak bersuara, hanya kilat yang menari liar di atas langit gelap. Setiap penjaga menyerang dengan kekuatan berbeda, dari semburan api suci, pusaran angin gaib hingga bayangan mendung yang menampar keras tubuh Mbah Merak. Namun lawan mereka ini bukanlah dukun biasa. Mbah Merak adalah seorang dukun yang menguasai ilmu hitam dari dimensi terlarang. Ia bisa menyerap energi serangan lalu memutuhkannya kembali dalam bentuk semburan lumpur beracun dan juga belatung hidup. Tanah di sekitar lingkaran pelindung pun mulai berubah menjadi rawa, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk hitam, kurus tinggi bertaring panjang. Itu adalah hasil pengorbanan tumbal-tumbal sebelumnya. Kakek Juni pun langsung mencabut tongkatnya, menggantikannya dengan keris hitam pusaka dari keluarga. Ia menyerang langsung, wajahnya tak lagi tampak tua. Aura tubuhnya memancar kuat, rambut dan jubahnya pun berkibar meski angin tak berembus ke arahnya. Ia melompat membelah 2 makhluk bayangan dalam sekali tebas, lalu menyerang Mbah Merak dengan gerakan silat halus tapi yang mematikan. Saat sedang 1 lawan 1, kekuatan dunia bertabrakan. Di tengah pertarungan saat itu, Naila semakin berat melafalkan mantra. Cahaya dari kalungnya berkedip lemah, bibirnya gemetar. Tubuhnya menggigil tapi ia memaksa tetap duduk, tetap membuka gerbang antara 2 dunia. Karena dari situlah kekuatan para penjaga bisa menyeberang.
Namun saat dia melihat kakek Juni yang terpental oleh pukulan keras dari Mbah Merak dan jatuh dengan suara darah mengalir dari sudut mulutnya, hatinya memecah los. Kakek, bangun kek. Pikirannya membuat kalungnya bersinar tiba-tiba. Namun bukan hanya terang, ada juga letupan energi dari dalam dadanya sendiri. Suatu kekuatan yang belum dikenalnya, liar dan juga tak terkendali, menyembur keluar dari tubuhnya saat itu. Lingkaran mantra berguncang. Suara-suara dari dunia lain pun ikut menyeruak ke telinganya. Ia mendengar dengan jelas suara tangisan, jeritan, tawa anak kecil, bahkan bisikan halus yang membujuknya untuk membiarkan semuanya terbuka. "Naila, kendalikan dirimu," teriak kakek masih dari atas tanah. Tapi saat itu sudah terlambat. Kalung di leher Naila meledak menjadi serpihan cahaya, dan tubuhnya pun terangkat perlahan ke udara. Matanya putih, rambutnya menari dalam pusaran energi, dan dari telapak tangannya terpancar cahaya menyilaukan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Mbah Merak menoleh, matanya melebar untuk pertama kalinya. "Tidak, ini belum waktunya." Tapi cahaya dari Naila memaksa mundur semua makhluk bayangan itu. Mereka meleleh seperti lilin dibakar. Mbah Merak pun berteriak, tubuhnya mulai retak dari dada. Tapi sebelum kehancuran sempurna, dia menghilang dalam ledakan asap hitam. Bukan mati tapi mundur ke balik kabut. Seketika saat itu pun semuanya menjadi hening. Tubuh Naila jatuh dari udara, terhempas pelan ke tanah, ia pun tak bergerak. Wajahnya pucat, nafasnya tak terdengar. Naila, ucap kakek Juni dengan tertatih, berlari mendekat ke arah cucunya. Ia meraih tubuh cucunya mengguncang dengan pelan, memeriksa nadinya saat itu. "Naila, bangun." Bersyukur saat itu nadinya masih ada, namun lemah. Dia sepertinya pingsan. Iya, itu karena dia telah membuka kekuatan yang bahkan kita belum paham sepenuhnya. Dia menjadi medium terlalu cepat. Kalau tidak dibimbing, dia bisa hancur sendiri, tambah Paman Riyadi. Kakek Juni pun langsung menggendong tubuh Naila. Matanya menyimpan kekhawatiran dalam-dalam. "Tapi malam ini kita menang. Sementara..." "Iya benar kamu, Juni." Mereka pun langsung membawa Naila ke dalam rumah. Langit tetap gelap tapi tak lagi terasa mengancam. Desa sunyi tapi bukan karena ketakutan, hanya lelah dan juga harapan yang mulai tumbuh kembali. Namun jauh di dalam hutan, di sebuah gua tua yang terlupakan, suara Mbah Merak terdengar lagi, lemah tapi penuh dendam. "Juni, gadis itu bukan hanya cucumu, dia adalah kunci, dan aku akan kembali." Singkatnya setelah pertarungan pada malam itu, angin malam berembus pelan ketika mobil tua milik Paman Riyadi melaju pelan menuruni jalan berbatu yang menghubungkan desa Waringin dengan kota kecil di kaki gunung. Di dalam mobil itu, Naila terbaring tak sadarkan diri di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru dan nafasnya berat serta terputus-putus. Tubuhnya sekali bergetar seolah menggigil bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, yang datang dari dalam jiwanya sendiri. Ibu Naila, Bu Sari, berusaha keras menahan tangis. Tangannya bergetar ketika membelai rambut anaknya. Sementara matanya memohon pada langit agar ini semua hanya mimpi buruk. Sementara di sampingnya sang ayah Bagas menggenggam tangan istrinya dengan erat, berusaha kuat walau wajahnya pun dipenuhi oleh kecemasan. "Pak, apa yang terjadi pada anakku, Pak? Kenapa Naila seperti ini? Kenapa anak sebaik dia harus melalui ini semua, Pak?" ucapnya orang tuanya. Kakek Juni hanya duduk di depan, tepat di samping Paman Riyadi yang menyetir. Ia menoleh ke belakang menatap Sari dan Bagas dengan sorot mata yang tenang, namun dalam. Di wajahnya ada kelelahan luar biasa, tapi juga kepercayaan penuh. Kakek Juni tahu apa yang terjadi.
dan ia tahu betapa beratnya ini bagi anak dan juga menantunya. Sari, Naila baru saja menyelamatkan banyak nyawa, Nak. Dia terlahir bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Dia adalah pewaris kekuatan yang telah lama kami jaga. Tubuh dan jiwanya belum terbiasa, tapi dia akan pulih. Percayalah. Ucap kakek Juni dengan pelan, namun penuh keyakinan. Sari hanya mengangguk pelan, menggigit bibir dan juga menahan isak tangis. Sementara Bagas menunduk memejamkan mata. Ia ingin percaya, namun pikiran seorang ayah tak bisa lepas dari kenyataan. Anak gadisnya kini terbaring lemah, tak tahu sedang bertarung dengan apa yang ada di dalam dirinya. Perjalanan malam itu terasa panjang. Hutan yang dilewati seolah berbisik, seakan alam tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa kali mesin mobil mengerang dengan berat, seperti kelelahan, tapi selalu mampu membawa mereka lebih jauh dari desa, menjauh dari bayang-bayang kelam yang baru saja ditinggalkan. Sesampainya di rumah mereka di pinggiran kota kecil, ayah Bagas pun segera membawa anaknya Naila masuk ke dalam kamarnya. Ia merebahkan tubuh anak gadisnya dengan hati-hati, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut yang hangat. Sementara ibunya Bu Sari duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Naila, membisikkan doa dalam tangis yang lirih saat itu. Sementara itu kakek Juni dan para saudara sepupunya berkumpul di ruang tamu. Rumah sederhana itu kini dipenuhi hawa tegang yang hanya bisa ditengahkan oleh keyakinan dan juga kesabaran. Mbah Darman menyalakan dupa di pojok ruangan. Aroma cendana memenuhi udara, menenangkan, menyucikan ruang dari sisa-sisa aura gelap yang mungkin masih terbawa dari desa. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya lebih lelah lagi, kata Papan Riyadi sambil mengurut pelipisnya. Dia sudah melewati gerbang antara dua dunia. Bukan semua orang bisa kembali utuh. Benar, dia punya kekuatan besar, tapi belum bisa mengendalikannya kalau tak dibimbing. Bisa-bisa Naila nanti justru menjadi mangsa dari kekuatannya sendiri. Kakek Juni pun terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Kita punya waktu sebelum Mbah Merak mencoba lagi. Kali ini dia mundur, tapi bukan berarti dia kalah. Dia pasti sedang memulihkan dirinya, dan saat kembali, dia akan membawa lebih dari sekedar bayangan dan kutukan. Semua orang terdiam saat itu. Kalimat itu tak sekedar peringatan, tapi kenyataan yang sudah mereka tahu pasti. Pertempuran belum selesai. Ini baru permulaan. Sementara singkatnya di kamar itu, Sari yang sudah terlelap airnya pun tertidur di sisi ranjang. Sementara Bagas duduk di kursi dekat jendela, menatap malam yang perlahan menyingsing. Sesekali matanya melirik ke arah anaknya Naila, berharap melihat tanda-tanda kehidupan yang lebih jelas. Tapi Naila saat ini tetap diam. Wajahnya damai, hanya dada yang perlahan naik turun. Ketika menjelang pagi, kini akhirnya tubuh Naila pun sedikit bergerak. Jemarinya menggeliat pelan, nafasnya mulai stabil. Sekilas alisnya mengerut seolah sedang bermimpi. Dalam tidurnya ia memang tidak diam. Ia sedang berjalan dalam dunia yang tak dikenalnya. Sebuah tempat yang dipenuhi kabut putih dan juga cahaya pucat. Ia mendengar suara-suara aneh, nyanyian perempuan tua, suara anak-anak tertawa dan juga detak jantungnya sendiri yang menggema seperti gendang dari dalam gua batu. Lalu di kejauhan ia melihat sosok perempuan muda berdiri, berbaju putih, rambutnya panjang terurai, dan mata bersinar lembut. Sosok itu tersenyum lalu berkata, Naila, darahmu adalah darah penjaga, tapi juga darah pelindung. Kau bukan hanya pewaris, kamu adalah awal dari penutup, Nak. Naila ingin bertanya tapi mulutnya tak bisa mengucapkan apapun. Suara itu pun kembali bergema kini dari segala arah. Jika kekuatan itu tak kau kendalikan, maka ia akan mengendalikanmu. Setelah berucap seperti itu, suara itu pun kemudian memudar.
Dan dunia putih itu mulai runtuh menjadi pecahan kaca, membawa Naila kembali ke tubuhnya sendiri. Pagi itu pun akhirnya mata Naila terbuka perlahan. Cahaya pagi menembus tirai jendela dan menyentuh wajahnya. Ia menatap langit-langit kamarnya, sedikit bingung, sedikit berat, tapi tubuhnya terasa pegal, seolah baru selesai berlari sejauh berpuluh-puluh kilometer. Naila, nak, kamu akhirnya bangun juga, nak. Ucap Bu Sari yang baru terbangun terdengar lirih. Naila pun menoleh pelan, mata mereka bertemu. Lalu tanpa banyak kata, Bu Sari pun langsung memeluk anak gadisnya dengan erat. Tangisnya pecah lagi kali ini karena kelegaan yang tak terkira. Alhamdulillah, nak. Kamu akhirnya sudah sadar. Ibu khawatir sekali sama kamu. Pak Bagas pun segera memanggil kakek Juni. Yang begitu mendengar kabar itu, dia pun langsung masuk ke kamarnya. Wajahnya cerah, senyumnya merekah penuh syukur. Ia pun mendekat dan duduk di sisi ranjang, menatap cucunya dengan tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang kakek yang sangat mencintai cucunya. Cuk, kamu kembali. Kamu anak kuat. Lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan, ucapnya dengan pelan. Naila mengangguk lemah lalu berkata dengan suara serak. Kek, tadi aku melihat sesuatu, Kek. Tempat putih. Dan juga ada perempuan. Dia bilang, aku bukan hanya... Kakek Juni menatapnya dengan dalam, lalu menepuk tangan cucunya. Sudah, itu berarti kamu sudah diakui oleh roh-roh penjaga. Mereka tahu siapa dirimu. Namun artinya, bebanmu pun akan lebih besar, nak. Naila menarik nafas pelan. Iya, Kek. Aku siap belajar, Kek. Aku harus. Di ruang tamu, para saudara penjaga pun mendengar suara Naila. Mereka saling pandang lalu mengangguk dengan pelan. Pertempuran memang belum usai, tapi harapan telah pulih. Dan saat matahari mulai naik sempurna, menerangi kota dan desa yang masih dibalut kabut dingin, ada satu hal yang pasti. Naila telah bangkit sebagai penjaga baru, dan dengan takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun di tempat lain, jauh di dalam hutan tua yang gelap, suara tawa kecil kembali terdengar, pelan tapi jelas. Itu adalah tempat di mana Mbah Merak sedang bertapa. Bangkitlah, kalau kau bisa. Tapi aku akan kembali. Dan kali ini, takkan ada yang cukup kuat untuk mengusirku. Bayangan itu pun tersenyum di balik kabut, menanti hari ketika gerbang itu dibuka lagi. Itu adalah senyum dari sosok Mbah Merak yang saat ini sedang menuntut balas kepada Naila dan juga Kak Juni berserta rombongannya. Kini saat itu, pagi itu pun desa Waringin kembali bernafas lega. Kabut yang biasanya pekat menyelimuti jalan-jalan setapak kini mulai menipis. Sinar matahari perlahan menyusup di antara celah-celah daun, memantul di embun pagi yang menetes dari ujung-ujung rambut. Aroma tanah basah terasa lebih segar dari biasanya. Udara yang sebelumnya terasa berat, kini perlahan menjadi lebih ringan. Seolah seluruh desa saat ini baru saja melepaskan beban yang tak terlihat. Warga yang sempat bersembunyi di dalam rumah, yang seminggu terakhir hidup dalam kecemasan, kini mulai keluar. Mereka melihat langit yang lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Dan entah kenapa di dalam hati masing-masing, ada rasa aman yang tumbuh. Walau samar, mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Tapi mereka tahu sesuatu yang jahat telah pergi untuk sementara. Sementara di sudut desa, seorang ibu tua yang sebelumnya menderita gatal parah di sudut tubuh kini duduk di serambi rumahnya, tersenyum sambil memandangi tangannya yang mulai bersih. Beberapa anak kecil yang sebelumnya rewel karena mimpi buruk kini bisa tertawa lagi, bermain layang-layang di sawah. Dan para lelaki yang sempat membungkus tubuh dengan kain ramuan dari dukun kampung pun, yang karena ketakutan, kini mulai kembali bekerja ke ladangnya.
Semua orang bicara hal yang sama, bahwa Mbah Merak sudah pergi, bahwa kegelapan itu untuk sementara telah diusir. Tapi mereka tak tahu pasti siapa yang menyelamatkan mereka, atau bagaimana semuanya bisa berakhir begitu mendadak. Hanya satu nama yang mulai disebut-sebut dengan penuh rasa syukur, yaitu kakek Juni. Di balai desa saat itu, para tetua duduk melingkar di bawah pohon randu besar. Mereka berdiskusi pelan dengan wajah serius tapi terselip rasa lega. Kepala desa Pak Wiryo memandang ke arah rumah panggung milik kakek Juni yang terlihat dari kejauhan. Kita harus berterima kasih kepada kakek Juni dan juga keluarganya. Entah apa yang mereka lakukan, tapi malam itu terasa ada gelombang yang lewat seperti suatu dipukul mundur, Katanya akhirnya. Benar Pak Lurah, saya juga mendengar suara dari arah bukit. Suaranya keras, lalu seperti raungan panjang. Lalu semuanya berubah, ucap yang lainnya. Baiklah, nanti kita datangi mereka ya. Kita beri penghormatan. Dan begitu siang menjelang, beberapa warga pun berkumpul di halaman rumah kakek Juni. Mereka membawa makanan hasil kebun, serta air bunga yang biasa digunakan untuk ritual syukuran. Satu persatu mereka datang berjalan perlahan. Wajah mereka menyiratkan rasa hormat dan juga harapan. Sementara kakek Juni yang duduk di kursi rotan menyambut mereka dengan senyum yang hangat. Rambutnya yang memutih seperti salju tertiup angin, namun wajahnya tetap kuat, tegas dan juga berwibawa. Ia berdiri perlahan lalu membuka pagar kecil yang memisahkan halaman dengan jalan tanah. Permisi, Kek. Assalamualaikum. Ini kami mewakili seluruh warga, Kek. Datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat keluarga kakek, kami semua masih hidup. Kakek Juni mengangguk lalu mempersilahkan semua masuk ke halaman. Beberapa dari mereka pun membawa tikar lalu duduk bersila. Sementara orang tua Naila, Sari dan Bagas ikut menyambut dari teras rumah. Dan Naila pun meski masih terlihat pucat dan lemah, turut berdiri di balik jendela memperhatikan semuanya dalam diam. Sudah, jangan terlalu memuji kami. Apa yang kami lakukan bukan karena kami lebih hebat, tapi karena kami diberi amanah. Sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk dijaga agar tidak sombong, kata kakek Juni kemudian. Warga yang hadir pun mengangguk terdiam mendengarkan dengan penuh hormat. Saat itu pun, beberapa orang terlihat mengangguk pelan, yang lain menunduk. Suasana menjadi hening saat itu. Ini yang terjadi bukan hanya sekedar serangan biasa. Jadi, Mbah Merak itu bukan dukun biasa. Dia bukan hanya mengirim penyakit ke desa ini. Dia ingin menghancurkan keturunan dan juga semua keberkahan yang ada di desa ini. Dia mengincar jiwa-jiwa. Karena itulah, jangan lupa, kalian harus taat beribadah. Jangan hanya berdoa saat musibah datang saja. Karena kekuatan yang kami punya tak ada artinya kalau kalian semua lupa kepada Tuhan. Seorang ibu pun yang duduk di tengah lingkaran mulai menangis dengan pelan. Ia mengusap wajahnya dengan kerudung lalu berkata, "Kami minta maaf ya kek. Kami terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jadi kami lupa kami jauh." Kakek Juni menghampirinya saat itu, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Sudah bu, tak ada kata terlambat untuk kembali, ucapnya dengan lembut. Beberapa menit kemudian suasana pun mulai mencair. Warga menyajikan makanan yang dibawa. Mereka makan bersama saling bercengkrama. Anak-anak pun mulai berlarian di halaman. Suara tawa mulai kembali menghiasi udara desa Waringin. Walau bekas luka masih terasa, mereka tahu hari ini adalah awal dari harapan baru. Sementara itu, Naila duduk di kursi dekat jendela,
Memandangi semuanya, ia merasa seperti melihat dunia yang berbeda. Dunia yang kini bisa ia lindungi. Ia pun belum sepenuhnya pulih, tapi dalam dirinya sudah tidak ada rasa takut. Hanya ada tekad. Kakek Juni pun menghampirinya lalu duduk di sampingnya. Ju, kamu melihatnya? Naila mengangguk. Iya kek, mereka terlihat lebih bahagia, lebih berasa menikmati hidup lagi kek. Itulah kekuatan cahaya. Ia tak memaksa, tapi ketika datang, semua yang gelap maka akan hilang, jawab kakek. Naila menoleh ke arah kakek Juni. Tapi kek, apakah Mbah Merak benar-benar pergi? Untuk sekarang, iya. Tapi makhluk sepertinya tak pernah benar-benar pergi. Mereka akan kembali dengan wajah baru, bentuk baru, tapi niat yang sama. Dan saat hari itu datang, kamu harus sudah siap. Naila menatap langit yang mulai menguning karena senja. Iya kek, aku akan belajar lebih giat lagi. Aku tak ingin melihat desa ini menderita lagi kek. Bagus. Hari itu pun mulai beranjak malam. Warga mulai berpamitan satu persatu kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum mereka pergi, kakek Juni meminta semuanya untuk berkumpul sejenak. Ia pun berdiri di tengah lingkaran itu lalu berkata, Ibu-ibu, bapak semuanya, nanti malam marilah kita sholat berjamaah di surau. Kita nyalakan doa bersama. Kita perkuat benteng kita, karena pertahanan terbaik adalah hati yang selalu terhubung pada Tuhan. Hingga malam itu pun akhirnya suara azan berkumandang lebih sahdu dari biasanya. Surau yang biasanya sepi kini pun menjadi penuh. Suara takbir, doa dan tangis haru bersatu menggetarkan langit desa Waringin saat itu. Di langit bintang-bintang terlihat lebih terang seolah ikut menyaksikan bahwa untuk sementara waktu ini kedamaian telah kembali. Namun di hutan jauh di seberang lembah, seekor burung hitam besar bertengger di atas batu tua. Matanya menatap lurus ke arah desa, dan dalam suara lirih terdengar bisikan yang sangat pelan. Lanjutkan saja doa kalian, karena saat kalian mulai lupa lagi, aku akan kembali. Ternyata itu adalah jelmaan dari Mbah Merak. Dan angin malam pun kembali berhembus, membawa pesan bahwa pertarungan belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu telah berlalu. Sejak malam di mana doa dan harapan kembali mengalir deras di desa Waringin. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menenangkan. Seolah semesta sedang memberi kesempatan bagi setiap makhluk di desa untuk bernafas. Untuk sembuh dari luka batin yang mereka bawa selama ini. Naila yang kondisinya juga sudah membaik akhirnya pun kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahnya. Meski berat meninggalkan kakek dan desanya, ia tahu kepergiannya adalah bagian dari kepercayaan yang diberikan sang kakek. Ia harus terus belajar memperkuat ilmu dan juga jiwanya. Kini singkatnya di kota, Naila menjalani hari-harinya seperti biasa. Sekolah, belajar dan terkadang tersenyum kecil saat mengingat masa-masa penuh perjuangan di desa. Tapi jauh di dalam dirinya ada perasaan bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Setiap malam sebelum tidur ia selalu sempatkan diri berdoa, menyebut nama kakek, kedua orang tuanya, dan juga seluruh warga desa. Ia tahu ikatan mereka tidak putus oleh jarak. Sementara itu di desa Waringin, kehidupan berubah lebih religius. Surau kini tak pernah sepi warga yang dulu acuh terhadap doa, kini bahkan menghafal ayat-ayat suci. Malam Jumat diisi dengan zikir dan juga pembacaan doa bersama. Kepala desa bersama para tetua pun membentuk kelompok ronda malam. Bukan hanya untuk menjaga keamanan fisik, tapi juga sebagai bentuk penjagaan spiritual. Setiap rumah punya air doa, anak-anak pun mulai belajar mengaji. Namun seiring berjalannya waktu, tak ada yang benar-benar tahu bahwa keheningan yang datang adalah tanda badai besar berikutnya.
Dan badai itu pun datang di tengah malam, saat semua orang tertidur lelap dalam rasa aman yang semu. Tepat malam itu pukul 2 dini hari, langit di atas tiba-tiba berubah. Awan gelap bergulung cepat seolah malam itu kehilangan bintangnya. Angin kering berembus dari arah hutan membawa aroma aneh. Bau darah dan bunga bangkai pun bercampur menjadi satu. Lalu terdengar suara lolongan. Suara itu tidak seperti binatang tapi juga bukan manusia. Suara itu menggema dari bukit, menyusup ke setiap celah rumah membangunkan warga satu persatu. Saat itu seorang ibu terbangun dan menggaruk tangan kanannya. Aduh, ini apa ya? Kok gatal sekali sih rasanya? Duh. Gatal-gatal itu pun dalam hitungan detik saja. Wajahnya mucat melihat kulitnya mulai berubah kemerahan, membengkak dan mengeluarkan cairan. Ia berteriak dan jeritan itu membangunkan suaminya, lalu tetangganya dan kemudian seluruh warga desa. Tak lama satu persatu warga keluar rumah. Semuanya sama kulit gatal, kepalanya pusing. Bahkan beberapa pun muntah darah. Langit yang berubah menjadi merah gelap. Dan di ujung jalan desa sosok tinggi berselimut jubah hitam, berdiri dengan tongkat panjang beratahkan tengkorak. Hah? Mbak Merak, dia datang kembali. Suara seorang warga lirih sebelum tubuhnya roboh lemas ke tanah. Sosok itu pun melangkah pelan namun setiap langkahnya membuat tanah menghitam. Di belakangnya makhluk-makhluk tanpa wajah berjalan merangkak, menggeliat seperti cacing besar, mengeluarkan suara-suara mendesis yang mengerikan. Desa pun berubah menjadi lautan kekacauan. Anak-anak menjerit, orang tua bersujud, namun semuanya sia-sia. Doa sholat tersangkut di langit yang menghitam saat itu. Di rumahnya saat itu kakek Juni langsung membuka mata. Ia tahu malam ini adalah malam penentuan. Tanpa menunggu ia pun berdiri meraih keris pusaka di dinding, lalu keluar dengan langkah tegap. Matanya memandang lurus ke arah ujung jalan desa. Tanpa sepatah kata pun ia berjalan ke sana, melangkahi warga yang tersungkur, menatap kegelapan yang datang dengan tenang. Merak, teriak kakek Juni. Sosok berjubah itu pun berhenti. Kepalanya menoleh perlahan, matanya merah menyala. Suaranya serak dan dalam saat menjawab. Sudah kukatakan kan, aku akan kembali lagi ke sini. Tidak kali ini ya Merak. Tanpa cucumu, kau pikir kau bisa mengalahkanku sendirian? Kakek Juni tidak menjawab. Ia mengangkat kerisnya. Cahaya putih pun keluar dari senjata pusaka itu, membelah kegelapan seperti kilat yang menyambar. Pertarungan pun dimulai saat itu. Angin berputar liar saat dua kekuatan tua saling menghantam. Mbak Merak menyerang dengan pusaran energi hitam, mengirimkan makhluk-makhluk bayangannya ke arah kakek Juni. Tapi kakek bisa menghindarinya, menebas satu persatu dengan gerakan yang cepat. Kakek Juni saat itu langsung bacakan mantra dalam bahasa kuno dan juga doa-doa yang dia hafal. Dengan satu hentakan saja, kakek Juni bisa membebaskan diri. Ia menukik ke arah Mbah Merak dan menusukkan kerisnya. Tapi sok itu lenyap seperti bayangan, muncul di belakangnya dan menyerang dengan cambuk berapi. Pertarungan berlanjut berjam-jam lamanya. Tubuh kakek Juni pun melemah, darah mengalir dari luka-luka yang makin banyak. Namun semangatnya tak padam saat itu. Dan dengan nafas yang sudah terengah, ia menatap Mbah Merak. Kalau malam ini aku mati, aku pastikan kau ikut bersamaku. Ia menancapkan kerisnya ke tanah dan mulai merapal doa-doa terakhir. Langit berkemuruh, petir menyambar di kejauhan. Tanah pun bergetar dengan hebat. Dari dalam bumi, cahaya putih menyembur ke langit. Sebuah lingkaran api muncul membakar semua makhluk kegelapan yang tersisa. Mbah Merak menjerit saat itu. Tubuhnya terbakar, namun ia tak bisa mundur. Ia juga mulai merapal kutukan terakhirnya. Ia ingin menyeret seluruh desa bersamanya ke dalam kehancuran. Kakek Juni menerjang, tubuhnya pun terbakar. Darah membasahi pakaiannya. Tapi ia terus maju dengan satu tujuan, mengakhiri semuanya.
Mereka berdua bertemu di tengah medan, dua kekuatan besar meledak dalam satu dentuman dahsyat. Suara ledakan itu pun membangunkan warga yang tak sadarkan diri. Mereka melihat cahaya besar di langit, lalu semuanya menjadi putih. Saat cahaya itu mereda, hanya keheningan yang tersisa. Bah merak lenyap hanya bekas lingkaran hitam yang hangus, yang tersisa di tanah. Dan di tengah lingkaran itu, kakek Juni terbaring diam. Tubuhnya luka parah, nafasnya nyaris tak ada, tapi senyumannya tetap ada. Warga berlarian ke arahnya, mereka pun menangis, memeluk tubuh renta tua itu, mengangkatnya kembali ke rumahnya dengan penuh hormat. Sementara di kota pada waktu yang sama, Naila merasakan hal yang sama. Ia terbangun dari tidurnya, matanya basah. Ia merasakan sesuatu dalam jiwanya, seperti ada bagian dari dirinya yang pergi jauh. Ia pun langsung menatap keluar jendela ke arah langit malam yang perlahan berubah terang. Kakek gimana ya? Dan di saat itulah angin berembus pelan, membawa bisikan lembut dari desa Waringin. Pertarungan telah usai, namun warisan saat itu masih hidup. Pada saat itu pun, di sisi lain malam itu di kota, Naila merasa gelisah. Sejak pertarungan hebat yang hanya ia rasakan lewat batin, tubuhnya terus merasa lemas. Pikirannya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di desanya. Namun di dalam hatinya sebuah suara berbisik lirih. Seperti suara panggilan, seperti perpisahan. Ibu Sari yang juga merasakan firasat aneh berkali-kali menelpon ke desa. Namun tak ada jawaban. Ketika pagi mulai menjelang dan matahari menyibak kabut tipis kota, suara telepon yang ditunggu pun akhirnya datang. Tapi suara dari seberang sana bukanlah kabar baik. Pak Juni, Ayah Sari, kakek yang selalu menjadi tiang bagi desa Waringin, kini dalam keadaan kritis, ucap si menelpon. Ternyata pertarungan semalam meninggalkan luka terlalu dalam. Tubuhnya nyaris tak bergerak, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi matanya masih terbuka. Masih ada sisa nafas yang menunggu untuk disampaikan pada orang terpenting di hidupnya, yaitu cucunya Naila. Tanpa pikir panjang, mereka sekeluarga pun segera berangkat ke desa. Sepanjang perjalanan tak banyak kata diucapkan. Hanya tangis tertahan dan doa-doa lirih mengisi ruang dalam mobil. Naila memegang erat tangannya sendiri, mencoba menahan rasa takut yang semakin menjadi. Hingga singkatnya saat tiba di desa, matahari sudah semakin tinggi tapi suasana desa sangatlah berbeda. Warga berkumpul di halaman rumah Pak Juni. Beberapa menangis, beberapa duduk diam sambil memeluk sesama. Ketika Naila turun dari mobil, semuanya pun langsung menatapnya, pandangannya yang penuh harap, hormat dan duka. Ia masuk ke rumah itu dengan langkah pelan. Ibunya menyusul di belakang sementara ayahnya menenangkan warga di luar. Di dalam suara nafas yang berat pun terdengar dari bilik tengah. Di sanalah kakek Juni terbaring, dikelilingi oleh beberapa saudara sepupunya yang dulu juga ikut bertarung melawan kegelapan jahat bersamanya. Naila. Iya kek, aku di sini kek. Kamu sudah cukup kuat, Naila. Sudah waktunya kamu yang jaga desa ini. Tapi kek, aku belum sepenuhnya menguasai semua ilmu kek. Aku tak perlu semua. Cukup hatimu saja, Nduk. Hatimu yang bersih, yang tidak tunduk pada gelap. Itulah kekuatanmu. Kakek Juni pun mengangkat tangannya yang gemetar, dan dari balik bantal, ia mengeluarkan sebuah kalung kecil yang terbuat dari batu hitam dan tali tua. Ini warisan terakhir pusaka pelindung desa. Kau yang megangnya sekarang. Naila menerimanya dengan tangan gemetar. Begitu kalung itu menyentuh kulitnya, seberkas hangat pun langsung mengalir ke dalam dirinya. Seperti aliran darah baru menyatu dengan jiwanya. Ia pun merasa tenang, tak lagi takut. Kakek Juni pun tersenyum, nafasnya mulai pelan. Matanya mulai menutup dan dengan satu bisikan terakhir ia berkata, "Jagalah mereka semua, cucuku.
Nafas itu pun berhenti dan hening. Dunia seperti diam sesaat. Tangis pecah di dalam rumah. Ibu Sari menunduk, memeluk anaknya, tapi Naila tetap diam. Tangannya mengepal, hatinya tidak hanya berduka, tapi juga telah mengikat janji. Ia menerima amanah itu sepenuh jiwa. Keesokan harinya, desa Waringin pun berkabung. Seluruh warga mengenakan pakaian putih. Mereka mengiringi jenazah kakek Juni ke pemakaman tertua desa, tempat para penjaga terdahulu dimakamkan. Selesai pemakaman, warga pun berkumpul di balai desa. Mereka menatap Naila yang kini berdiri dengan tenang, mengenakan kalung warisan meski baru berusia 17 tahun. Aura yang ia pancarkan tidak lagi seperti anak remaja biasa. Matanya teguh, langkahnya mantap. Hingga singkatnya beberapa bulan berlalu, desa Waringin pun kembali hidup dengan damai. Setelah Mbah Merak berhasil dikalahkan akibat pertarungan dengan almarhum kakek Juni. Kini saat ini, yang jelas, kini anak-anak bisa bermain bebas. Orang-orang bisa bekerja kembali tanpa harus merasakan takut akan adanya wabah penyakit lagi. Dan setiap kali saat itu, Naila pun memutuskan untuk pindah sekolah ke desa itu. Kini saat itu, Naila jika nganggur ia memandangi pohon tua di tengah desa. Ia tahu di sana, di dalam semilir angin yang berembus lembut, ada suara tawa kakeknya yang terus menjaganya dari kejauhan. Dan akhirnya, semua warga pun bisa merasakan kehangatan dan juga merasa aman berkat pengorbanan dari Naila dan juga kakek Juni. Cerita pun selesai. Kisah ini berakhir karena warisan sejati bukan hanya kekuatan ataupun pusaka, tapi keberanian untuk berdiri ketika kegelapan mencoba menelan semuanya. Dan Naila telah menjadi cahaya itu. Tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.